jika 10 pedoman berikut ini benar-benar dilaksanakan baik saat kerja maupun di luar pekerjaan. 10 kok di sini cuma 6. Oh, belakangnya aja. Belakangnya aja. 1. Waspada terhadap pitch point. Pitch point itu titik jepit. Latihlah diri Anda untuk mengenali pitch point dan jangan menempatkan tangan atau jari Anda di tempat yang berbahaya ini. Pitch point adalah suatu tempat di mana anggota tubuh kita dapat terjepit di antara dua bagian yang bergerak atau di antara dua bagian yang satu diam dan lain bergerak. 2. Pertimbangkan sesuatu yang tidak diharapkan saat menggunakan perkakas tangan yang mungkin mencederai Anda. Lakukan tindakan pencegahan agar perkakas tangan ini tidak meleset atau agar benda kerja tidak lepas secara tidak terkendali karena adanya tekanan. Ketidakmampuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan ini dapat menyebabkan sakit atau cedera serius terhadap tangan dan jari. 3. Lakukan inspeksi terhadap perkakas. Lakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah perkakas ini dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan. Contoh, kunci Inggris dengan ragang yang sudah melebar atau aus, alat pahat yang gagangnya sudah mekar, obeng yang aus, atau palu dengan pegangan yang sudah pecah adalah contoh-contoh perkakas yang cacat. Perkakas seperti ini sering menyebabkan cedera pada tangan dan jari. Ingatlah 3 pedoman keselamatan untuk perkakas. Perkakas sesuai pekerjaan. A. Dalam keadaan baik. B. Dan digunakan dengan benar. Jangan bekerja pada peralatan yang bergerak. Matikan peralatan. Lakukan sistem loto, pengembokan dan pelabelan. Sebelum Anda memulai pekerjaan, bekerja pada peralatan yang bergerak dan benar merupakan bahaya yang nyata pada tangan dan jari. 5. Pasang kembali alat pengaman mesin setelah dilakukan perbaikan yang memerlukan pelepasan alat pengaman. Keberadaan alat pengaman mesin adalah faktor penting untuk menjaga tangan dan jari jauh dari daerah-daerah yang berbahaya. 6. Waspada terhadap peralatan yang dapat hidup secara otomatis. Jangan bekerja pada peralatan tanpa mematikan energinya terlebih dahulu dan memindahkan kemungkinan peralatan itu hidup secara otomatis. Prosedur loto, pengembokan atau pelabelan harus dilaksanakan, dan Anda harus juga mewaspadai peralatan ini di rumah. Suatu contoh adalah kompresor udara, di mana peralatan ini dapat hidup secara otomatis saat tekanan udara turun sampai tingkat tertentu. 7. Matikan peralatan listrik sebelum bekerja dengannya. Sengatan listrik dapat menyebabkan kematian. Luka bakar yang disebabkan oleh arus pendek listrik merupakan bahaya yang selalu mengancam tangan dan jari saat bekerja di sekitar peralatan ini. 8. Hindari menyentuh saluran atau peralatan yang panas. Setiap saluran yang panas atau bagian peralatan yang panas merupakan suatu sumber bahaya yang berpotensi menyebabkan cedera pada tangan dan jari yang menyentuhnya. 9. Hati-hati saat menutup pintu. Jagalah tangan dan jari Anda selalu bebas dari bahaya. Dapat dipastikan bahwa setiap orang pernah mengalami jarinya terjepit pintu, paling tidak sekali atau bahkan lebih. Perhatian terhadap suatu secara detail dapat
mencegah cedera seperti ini dan bahkan cedera yang lebih serius. Pintu mobil adalah berbahaya khususnya terhadap jari-jari anak-anak kecil. 10. Jika pekerjaan yang sedang dilakukan memerlukan sarung tangan, maka gunakan sarung tangan. Sarung tangan diberikan perlindungan terhadap serpian kayu, logam, zat akustik, cairan asam, sengatan listrik, energi panas, bahan kimia, serta sumber-sumber bahaya lain yang dapat menyebabkan cedera. Tempat kerja dan dunia ini penuh dengan, ini kata-kata mutiara. Tempat kerja dan dunia ini penuh dengan jebakan tangan. Jangan biarkan tangan dan jari Anda terperangkap oleh jebakan tersebut. Pikirkan mengenai hal ini saat Anda bekerja. Lindungi tangan dan jari Anda dengan menggunakan pertimbangan ke depan, serta hindarkan diri Anda dari keadaan atau gerakan yang dapat menyebabkan Anda cedera. Bagus ini. Udah. Makasih Pak. Ini kalau kita baca Quran ini tajwidnya jelas ya. Pola jelas juga. Mungkin saya tambahkan terkait pada bahaya tangan dan jari terjepit. Ini kalau biasa bahasa kita hand ginjal. Jadi kalau kita bekerja juga harus disesuaikan ya dengan jenis perkatasnya, peralatannya. Soalnya setiap perkakas peralatan pasti digunakan dengan menggunakan tangan ya, kebanyakan ya hammer, pahat, obeng, kebanyakan menggunakan dengan tangan, jari dan tangan. Pada saat juga bekerja di daerah terjepit, kan pada saat teman-teman bekerja di daerah yang terjepit, yang memang tidak terjangkau oleh mata, dia bisa dilaporkan dengan pengawasnya. Makanya dimanapun jari dan tangan bekerja, mata harus selalu mengawasin. Jangan sampai kita bekerja, tangan bekerja di daerah yang gelap, yang tidak terlihat oleh mata, tapi kita tetap mengerjakan sesuatu. Soalnya yang bisa melihat potensi bahaya mata gitu kan. Kalau cuma kita tangan sama jari untuk ngeraba-ngeraba, kita nggak bisa kerja seperti itu. Jadi pastikan pada saat jari dan tangan teman-teman bekerja, usahakan mata harus melihat. Jangan sampai ada titik buta ya pada saat kita bekerja. Terus komunikasinya juga, komunikasi yang tidak langsung bisa juga kita melalui pemasangan pelabelan loto ya. Itu sesuatu yang terjepit biasanya itu diakibatkan dari komunikasi yang tidak lancar atau tidak dua arah gitu kan. Bisa saja kita menginformasikan, tapi yang kita informasikan tidak sampai, jadi komunikasi dua arahnya nggak berjalan pada saat kita bekerja, ya kan? Loto kita nggak bisa pasang, energi kita nggak kita putus, komunikasinya nggak jalan, ada konsekuensi bahaya yang akan muncul. Jadi harapannya setiap pekerjaan kita bisa mengidentifikasi ya. Ini juga paling nggak bisa observasi apa terkait peralatan, terkait lokasi kerja, ya kan, housekeeping itu masuk semua dalam observasi. Jadi observasi gunanya untuk memastikan semua pekerjaan itu peralatan semua berjalan dengan aman, dan setiap peralatan harus disertifikasi bahwa dan sudah diinspeksi bahwa peralatan itu semua layak dan siap untuk dipakai. Jadi jangan sampai kita masuk dalam kondisi jari-jari lengkap, tahu kita berjalan sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, jadinya udah berkurang. Sayang. Pernah dulu di tempat saya yang dulu di tes itu bahwa satu jari ini diisolasi dalam 1 hari. Jadi selama 1 hari, 1 shift, tangan ini diisolasi, kayak lakban gitu. Jadi kita aktivitas itu nggak akan maksimal. Itu diumpamakan bagaimana kalau jari kita kurang 1 gitu kan. Yang tadinya bisa bekerja di rumah dengan jari tengah, kemudian jari tengahnya nggak ada, ngapain ya gitu. Kerja di kamar. Nah, itulah. Itu kerja malam. Kerja malam udah bisa. Sangat disayangkan gitu kan, yang tadinya lengkap, yang tadinya jumlahnya 10, jangan sampai keluar dari sini atau pas sementara bekerja berkurang. Jadi
memastikan semua kondisi pada saat bekerja semua aman, dan sampai ada kondisi tidak aman tidak dilaporkan dan ditambahkan dengan tindakan pidana. Mungkin itu aja sih Pak dari saya terkait titik jepit. Jadi pastikan semua pekerjaan tetap semangat Pak, kita jaga kesehatan dan keselamatan pekerjaannya, saling mengingatkan satu sama lain. Mungkin ada tambahan bagus. Aman semua teman-teman ya. Silakan ditutup. Kan sampean yang buka, yang tutup. Iya. Senang. Oke, sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Semangat pagi. Setiap orang selamat selalu.